Shalom shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu lagi dalam One Way Ministry ya. Bersama Tuhan Yesus kita bisa ya, bersama Tuhan Yesus kita bisa. Oke. Pada saat pagi hari ini ya, kita akan belajar bersama-sama Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus, yaitu mengenai sedikit lagi mengamirkan semua adonan ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini. Biarlah kuasa firman-Mu terjadi sesuai apa yang Kau firmankan bagi setiap pendengar-pendengar firman-Mu. Kau berkati viewer, Kau berkati subscriber, Kau berkati Insert Video Editing, Kau berkati SL, dan Kau berkati YouTube, juga media-media lain yang bergabung dalam penyampaian firman Tuhan ini. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami yakin dan percaya Engkau sudah kasih, Engkau sudah berkati, Engkau sudah bimbing kami semua dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Bahkan kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu, sebagai ibadah kami yang sejati di hadapan-Mu. Dan terus tuntun kehidupan kami berjalan dalam Roh-Mu, dan kami umat-umat yang berkemenangan di dalam Engkau, dan kami selalu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga otoritas Engkau sebagai kepala dan kami sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang saling mendoakan, saling memaafkan, dan saling terikat satu dengan yang lainnya untuk saling bersatu untuk menegakkan Engkau sebagai kepala kami. Dan biarlah pemikiran-Mu, pandangan-Mu, perkataan-Mu, pendengaran-Mu semua terjadi atas setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasih dan Kau lahirkan di bumi ini untuk menjadi saksi-Mu dan berkat bagi banyak bangsa. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini biarlah kuasa Tuhan terus bekerja atas kita ya, menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu memang dalam kehidupan kita sering terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya saudara. Banyak hal-hal yang tidak kita inginkan yang sesuai dengan keinginan daging kita ya. Itu yang membuat kita semakin terpuruk di dalam dosa-dosa kita ya. Seringnya hal-hal dunia ini membuat kita khawatir. Hal-hal dunia ini membuat kita ragu-ragu terhadap keberadaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita seringkali menggunakan kekuatan kita, akal pikir kita, bahkan kita tidak datang kepada Tuhan melalui doa dan menerima mujizat-mujizat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, tetapi kita hanya bersandar pada kekuatan kita. Nah, itulah bukti bahwa satu adonan ragi, sedikit adonan ragi bisa mengamirkan kehidupan rohani kita ya. Contoh sederhana itu gini saudara. Pada saat kita melakukan kebaikan kepada semua orang, ya toh, kita melakukan satu kesalahan. Nah, yang diingat itu satu kesalahan itu, saudara, oleh saudara-saudara atau sesama manusia kita. Seringnya seperti itu, saudara. Tetapi saya tidak mengeneralisir seperti itu, saudara, karena bila kita sudah di dalam Tuhan, malah kebalikannya Tuhan, saudara. Sebanyak kejelekan apapun yang terjadi, yang saya alami ya toh, terhadap orang-orang yang melakukan terhadap saya, tapi saya akan melihat satu sisi kebaikan ya. Kalau di agama yang yin yang, istilahnya yin yang itu kan ada bentuk kayak es gitu ya saudara, bulat, terus ada bentuk es, ada titik hitam dan titik putih. Di tempat hitam ada titik putih dan di tempat putih ada titik hitam. Nah, maksudnya di yin yang itu di dunia itu seperti itu saudara. Jadi kebaikan itu nanti ada satu kejelekan saja sudah hilang itu, semua putihnya jadi hitam. Yang dilihat itu titik hitamnya, fokusnya, bukan di titik putih yang banyak itu. Demikian juga sebaliknya, pada saat titik hitam yang banyak itu ada satu titik putih, fokus kita pasti di titik putih. Nah, kalau kita orang-orang yang di dalam Tuhan Yesus itu kebalikannya seperti itu saudara. Dunia memandang banyak kebaikan, satu kesalahan yang dinilai satu kesalahannya, yang diincer-incer itu aja, yang diinget-inget itu terus gitu ya saudara. Nah, itu anehnya manusia itu di situ. Tapi banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hilang karena satu titik kesalahan. Demikian juga kalau di dalam Tuhan Yesus itu sebaliknya ya, satu titik banyak kesalahan, dosa-dosa kita terlalu banyak, tidak bisa diampuni kata Tuhan ya. Tetapi karena satu titik itu ada titik putih, karena Tuhan Yesus yang memberikan titik harapan, cahaya putih itu dalam setiap kehidupan kita. Dia rela berdosa menjadi berdosa karena kita orang-orang menebus orang-orang yang berdosa.
gitu loh saudara. Ya, jadi dosa kita itu ditebus oleh Tuhan Yesus karena satu titik kebenaran yang mengalir membuat hitam itu akan terkamirkan, akhirnya hilang saudara. Begitu. Maksud saya seperti itu saudara. Itu bukan maksud saya, tapi ini Roh Kudus mengajarkan ke saya seperti ini. Ini kehidupan yang saya alami. Sekarang ya saya itu apapun yang terjadi, saya nggak pernah memikir negatif seperti yang diajarkan oleh dunia ini gitu loh. Oh biasanya itu seperti itu. Biasanya, jangan pakai biasanya saudara. Ini luar biasa. Kalau bersama Tuhan itu luar biasa. Mujizat demi mujizat pasti terjadi. Makanya Tuhan katakan apa? Apa yang keluar dari mulutmu itu terpancar dari hatimu. Jadi setiap apa yang kita katakan itulah hati kita gitu loh. Makanya kalau seseorang itu apa yang keluar dari mulutnya itu dari hatinya. Kalau orang Jawa Timur itu kasar-kasar saudara. Omongannya kuasar wis, pokoknya ya apa lah gitu ya. Tetapi sebetulnya hatinya tidak seperti itu. Apa yang dikatakan itu merupakan kebiasaan daerah, lingkup kebudayaan daerah yang mempengaruhi seseorang. Tetapi sebetulnya dia tidak memiliki hati yang kasar-kasar ya. Orang Jawa Timur tuh biasanya omongannya rada banter-banter gitu loh saudara. Ngomongnya kayak di tengah sawah gitu loh. Lek gak ngomong banter gak marem. Jadi orang Jawa Timur itu biasanya kalau suruh ngomong bisik-bisik susah saudara. Tetapi saya hidup di Jawa Tengah, di Solo ini malah banyak yang bisik-bisik tok saudara. Gak berani terus terang, apa nih gak tahu apa adanya gitu loh saudara. Jadi kalau kita ngomong keras itu ngomong apa adanya, katanya wah kon itu jahat, kon itu keras ya. Seperti Ahok itu ya gitu, ngomong kebenaran tuh banter-banter gitu, orang-orang menilainya oh itu jahat itu keras itu, gak sopan itu ngono-ngono. Padahal sing sopan lebih ngeri saudara. Ya, melakukan tindakan-tindakan negatif yang tidak diketahui semua orang, tetapi Allah tahu saudara apa yang saudara perbuat, apa yang saudara lakukan. Apalagi kalau kita sudah mengaku orang-orang beragama tetapi tidak melakukan sesuai tuntunan agama kita, itu sebetulnya apa saudara. Nah itu loh saudara, ini saya tidak menyinggung ras atau bangsa atau apapun saudara. Ini saya berbicara masalah keimanan kita kepada Allah. Jadi kalau kita sudah orang-orang yang memiliki kepercayaan kepada Allah dan percaya bahwa Allah itu maha segalanya, haruslah kita berjalan sesuai tuntunan Allah. Dan sifat-sifat Allah itu nggak ada yang jahat, semuanya itu maha pengasih, penyayang, pengampun, pemurah, dan mendidik kita di dalam seluruh kebenarannya itu untuk berjalan di dalam kebenaran dan mengasihi sesama ciptaannya, tidak memusuhi ciptaannya karena berbeda golongan terus saling bermusuhan gitu, nggak ada. Di ajaran Tuhan itu, apalagi di kekristenan itu mengajarkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dan kasihilah Allahmu dengan segenap hati dan kekuatanmu. Pada saat kita praktek pada sesama kita, yaitu pada saat kita praktek kepada sesama kita, ya mengasihi dan mendoakan dia, ya dan selalu memberi yang terbaik bagi sesama kita seperti diri kita sendiri, kata firman Tuhan. Itulah bukti bahwa kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Kalau kamu nggak bisa mengasihi sesamamu manusia yang kelihatan, berarti kamu bohong. Katanya kamu mengasihi Allah. Ya, manusia sering bersandar pada kekuatannya sendiri, pakai pola pikirnya sendiri, tidak pakai kebenaran-kebenaran Allah yang sudah diajarkan. Nah ini seringnya manusia itu seperti itu. Mereka lahir di dunia procodus, lahir dikuasai oleh bapak pendusta, oleh keadaan zaman ini ya. Pada saat COVID gini, orang-orang pada bingung. Kan nggak usah khawatir ya, di dalam Tuhan tuh semuanya sudah direncanakan, dan anggaplah semua pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu sebagai ujian, kata Tuhan. Kalau ujianmu lulus ya kamu nggak perlu baleni lagi dari nol saudara. Orang-orang yang tidak mau mengalami ujian dalam hidupnya, dia akan selalu diulang-ulang kehidupannya. Ya saya ingatkan lagi, kehidupannya akan diulang-ulang mengalami itu mulai dari awal lagi. Contoh kelas 1, dia mau naik kelas 2, ujiannya nggak lulus, nggak bagus nilainya, jelek, akhirnya dia nggak bisa naik ke kelas berikutnya. Nah setelah nggak bisa naik ke kelas berikutnya itu saudara, dia akan mengulangi lagi mulai dari kelas 1 lagi, nggak naik kelas 2. Itu lama loh saudara waktunya. Makanya kalau ujian dalam kehidupanmu bersama Tuhan itu ya, kamu harus lulus supaya kamu langsung naik kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu. Nggak hidupnya stagnan di kelas 0, kelas 1 terus saudara. Nah itu makanya kalau kita mau cerdas ya, kalau kita mau berpikir yang positif, mau berpikir yang benar di hadapan Allah,
Kita harusnya anak-anak Allah itu pasti dituntun oleh Allah untuk naik kelas terus, saudara, rohani kita. Kalau rohani kita belum naik kelas, nah ini perlu dipertanyakan. Kemana kehidupan kita mau dibawa? Ya, padahal kerohanian itu membawa kita kehidupan kekal, saudara. Ya itu terserah yang mau percaya, terserah. Kalau tidak mau percaya ya sudah. Kalau saya meyakini bahwa kehidupan kekal itu, kehidupan rohani kita di dalam dunia ini akan mempengaruhi kehidupan kekal nanti di sana. Karena pada saat Tuhan datang, Dia akan menghakimi kita itu yang dihakimi sesuai perbuatan kita, bukan sesuai kekayaan kita, bukan sesuai kepintaran kita. Yang dihakimi Tuhan itu perbuatan kita. Bisakah kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri? Sudahkah kita sering mendoakan orang lain yang masih hidup di dalam dosa, hidup yang di dalam keterikatan dosa, hidup di dalam keterikatan tidak berjalan dalam kebenaran firman Tuhan? Sudahkah kita rela berdoa syafaat untuk mereka, mendoakan mereka? Kalau Tuhan Yesus katakan, ayo pikul kuk seperti aku, menebus dosa orang-orang yang berdosa. Kalau Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk menebus dosa, tidak. Kita hanya mendoakan biar Tuhan sendiri yang memberikan hidayah kepada mereka, memberikan hikmat kepada Dia untuk mereka dapat bertobat. Jadi semua itu karena Tuhan, bukan karena kita. Kita ini ciptaan, saudara. Namanya ciptaan itu nggak bisa lebih berkuasa daripada Sang Pencipta. Dan yang mampu merubah ciptaan itu adalah Sang Pencipta. Yang mampu merubah ciptaan itu adalah Sang Pencipta. Yang mampu merubah ciptaan itu adalah Sang Pencipta. Nah gitu loh, saudara. Jadi hidup itu sederhana dan gampang dan simpel, saudara. Jangan terlalu dibikin rumit. Nah kita itu kadang-kadang gitu loh, merasa bahwa semua itu berdasarkan kepintaran kita, kekuatan kita, keahlian kita dan sebagainya. Tidak menyadari bahwa itu anugerah, pemberian Allah. Coba, kita dilahirkan cacat, buta, terus bodoh gitu. Itu tuh gimana, saudara? Saudara mau merasa pintar itu? Ya nggak bisa, saudara. Makanya ayo sekarang ini selama kita masih diberi anugerah oleh Tuhan, hidup sehat, normal, tidak seperti saudara-saudara kita yang lahir tidak normal, saudara. Ayo kita bangkit. Yang tidak normal aja mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ingat, saudara, orang motivator yang dari Eropa atau luar Amerika itu, saudara, yang kaki tangannya buntung dan dia masih berputar ke seluruh dunia untuk menjadi motivator untuk memuliakan nama Tuhan. Nah itu, saudara, apa-apa bisa loh, saudara. Kaki sama tangannya cuma kecil dikit gitu nempel di badan, tetapi dia tetap bersuka cita dan memberitakan firman, ya. Kalau kepingin lihat ya lihat di YouTube aja, ditulis gitu, motivator yang cacat gitu, nanti akan keluar semua itu, saudara. Nah gitu loh, saudara. Makanya kita itu lahir kebetulan diberikan Tuhan yang normal gini ya, yang luar biasa lah menurut saya. Kita itu sudah diberi kesehatan, diberi yang terbaik dari Tuhan, ya apa-apa, tapi kita masih sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sangat disayangkan sekali menurut saya. Ayo saudara, jadilah, makanya di channel One Way Ministry ini adalah pelaku firman, ya toh. Intinya adalah pelaku-pelaku firman. Jadi kita ini alat-alat kebenaran Allah untuk menjadi saksi terang hidup bagi sekeliling kita, gitu loh, saudara. Ayo kita bangkit, ayo kita berjalan dalam terang Tuhan. Ayo kita memuliakan Allah melalui setiap perbuatan kehidupan kita. Makanya hati-hati, karena sedikit ragi itu akan mengambilkan semuanya. Seperti tadi saya katakan, satu titik banyak kita melakukan kebaikan, satu titik kesalahan itu yang akan dinilai orang. Tetapi kalau kita hidup di dalam dunia yang penuh dosa ini, tetapi kita tetap jadi terang, itu yang akan dilihat oleh orang, gitu loh. Fokusnya ke situ, saudara. Kenapa kok nggak lihat hitamnya yang banyak? Karena ya sudah umumnya sudah begitu gitu loh. Nggak ada yang istimewa, nggak ada yang khusus, nggak ada yang spesial gitu. Makanya pada saat ilmu marketing pun sebetulnya sama. Kalau kita memiliki satu titik yang spesial ini akan dilihat orang. Karena kalau umum semuanya sama dengan yang umum, ya sudah nggak ada artinya, percuma gitu loh dalam hidup ini. Semuanya, makanya kamu harus spesial, menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Anugerah Tuhan harus menonjol dalam hidupmu itu, bahwa kamu umat pilihan Tuhan dan kamu harus menjadi saksi. Paling tidak bisa menjadi pelaku firman gitu loh, saudara. Itu penting, saudara. Makanya ayo nurut sama Tuhan. Kita ini ciptaan ya, harusnya nggak berhak untuk menentukan diri kita sendiri, saudara. Ya biarlah Sang Pencipta yang menciptakan kita itu yang mengatur. Contoh sebuah HP yang sering saya katakan itu, kalau kita ciptakan, mau kita upgrade, mau kita downgrade, ataupun kita apakan, ya terserah kita. Yang isinya dalam HP itu
kita. Kan gini loh, Tuhan itu menciptakan kita itu supaya kita berfungsi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama kita menciptakan HP ya supaya HP itu berfungsi untuk kita gunakan gitu loh. Bukan berarti kita diciptakan terus disia-siakan, enggak. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, membawa yang penuh harapan ya. Jadi kita itu selalu di dalam anugerah dan kasih-Nya. Makanya kalau kita berjalan dalam kerajaan Allah, yaitu berjalan dalam kebenaran Tuhan, pasti mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Kalau saudara sekalian masih belum mengalami yang rutinitas dalam kehidupan sehari-hari dengan sangat penuh cinta terhadap Tuhan, itu berarti kita ada yang salah dalam diri kita. Itu masih mengandalkan Galatia 5 ayat 19 ya. Akan saya ulang-ulang terus ya. Tetapi kalau kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, buktinya di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 24 ya saudara. Makanya itu ayo ingat terus ya, kerajaan Allah itu kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Belum mengalami sukacita, belum mengalami damai sejahtera, itu berarti kita belum jalan dalam kebenaran Tuhan ya. Makanya hidupmu sekarang, lihat aja hidupmu, koreksi aja di hidupmu. Saya sering katakan ayo bikin buku ya. Kita buka buku tulis itu di tengah-tengah, yang kanan kita tulis tentang keberadaan Allah, yaitu sifat-sifat Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Kemudian yang sebelah kiri Galatia 5 ayat 19. Lah itu semakin banyak dicontrengi yang mana kehidupan. Kalau kita contreng itu maksudnya kita lakukan gitu ya. Nanti sebelah kanan itu yang sifat-sifat ilahi kita contrengi semua, dan yang sebelah kiri jangan dicontreng saudara. Berarti kerohanian saudara meningkat. Lah itu akan melihat statistik kerohanian saudara akan terlihat di situ gitu loh. Gampang toh saudara. Nah makanya hidup di dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau kita tidak mau nyatet, gampang lah, gak usah lah, gampang kayak gitu saudara. Kita gak akan melihat statistik kerohanian kita ya. Semakin berkenan di hadapan Tuhan atau tidak akan kelihatan saudara. Seringnya gitu, manusia itu gampang lek bisa gak dicatat supaya gak kelihatan dosa-dosanya. Nah gitu. Saya dulu juga begitu saudara. Sekarang pun ya masih mengalami kelemahan manusia, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus akan terus menuntun saya ya dalam menuju kebenaran Allah. Maksudnya kelemahan-kelemahan itu apa? Ya tidak seperti dulu saudara. Kalau dulu dosa kan saya naik dewe. Ya butuh Tuhan baru berdoa gitu ya. Nah sekarang kan sudah udah mending lah ya, mau doa pagi, doa subuh gitu ya. Kalau orang-orang muslim doa tahajud sama doa subuh, sholat subuh gitu ya. Masa orang-orang Kristen nggak mau berdoa? Bukan berarti saingan, tidak saudara, bukan saingan, bukan. Tetapi kita itu harus mencintai Allah dengan segenap hati, kekuatan dan akal budi kita gitu loh maksud saya. Bukan saingan, jangan mau kalah dengan yang muslim, enggak begitu saudara, bukan begitu maksud saya. Jadi kita itu harus sama-sama berdoa. Kalau umat muslim bisa berdoa kepada Allah, kita juga harus bisa berdoa kepada Allah. Kita berdoa syafaat dan kita doa pagi juga saudara. Harus memuliakan Tuhan, baca firman Tuhan. Dan setiap orang yang dikuasai Roh Kudus saudara, itu selalu ingin memberitakan firman Tuhan ini dengan sukacita. Ada ayatnya, dicari sendiri aja. Saya nggak mau menunjuki supaya kita itu sergap buka firman Tuhan gitu. Kalau kita nggak pernah buka firman Tuhan, nanti Roh Kudus menuntunnya kemana saudara? Roh Kudus itu hanya bisa menuntun kita dalam seluruh kebenaran Allah. Kalau kita nggak mau buka firman Tuhan, hanya pusing perkara duniawi ya. Orang-orang yang hidup di dalam dunia kan gitu, pusing masalah duit, nggak kerja, nggak bisa makan dan sebagainya. Enggak, Tuhan burung di udara jadi pelihara kok. Nggak kerja pun bisa makan karena Tuhan yang tuntun gitu loh. Asal kita berjalan dalam kebenaran loh ya. Lek gak berjalan dalam kebenaran ya salamu dewe istilahnya. Ya Tuhan juga mengajarkan kalau nggak kerja nggak makan, tetapi bekerjanya harus sesuai tuntunan Tuhan. Lah untuk mengetahui tuntunan Tuhan harus berdoa dulu ya. Bukan berat. Sekarang gini loh saudara, ngeceknya itu gampang. Saudara kerja untuk Tuhan apa bukan? Nah itu contohnya gitu aja. Kalau sekarang kita kerja hanya untuk hawa nafsu kedagingan kita, ya sudah kamu terima itu saja. Nggak ada berkat apa-apa dari Tuhan. Tetapi kalau kamu melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah itu yang ada hitungannya sama Tuhan nanti begitu loh. Segala sesuatu apa yang kita kerjakan pasti ada hitungannya saudara. Gitu loh. Di dalam Tuhan juga begitu. Kalau rohanimu melempem ya sudah hitungannya sama Tuhan, nanti balik ke Tuhan ya wis. Kamu terbatas, kamu hidup dalam daging itu terbatas. Setelah mati ya sudah, kamu nanti mati selamanya loh.
Nanti kalau kamu hidup dalam daging terus, hiduplah dalam roh supaya kamu hidup, karena roh itu hidup gitu loh. Kalau daging itu lemah pasti mati gitu loh. Nanti yang dari tanah kembali ke tanah gitu, gak ada fungsinya sama Tuhan. Ayo balik lagi, sadar ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nonton firman Tuhan di One Way Ministry ini, firmannya sederhana semua, dan sebenarnya kita itu bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Karena apa? Pada saat kita taat pada satu aturan, ya meskipun itu ada polisi, tidak ada polisi, kita taat rambu-rambu lalu lintas, selamat saudara, pasti selamat. Yang membuat kita nggak selamat kadang-kadang seringnya kita melanggar. Nah itu yang membuat kita. Contohnya kecepatan di tol itu harusnya 80 sampai 100, larinya sampai 120 sampai 170 sampai 200 km per jam. Sopo sing ngongkon gitu loh. Semua kesalahan-kesalahan itu terjadi karena kita melanggar. Intinya begitu saudara. Melanggar apa? Melanggar kebenaran yang jelas itu. Ya, anak polisi wedi karena kita melakukan kesalahan, nggak punya SIM, terus nggak pakai helm gitu ya. Sekarang nggak pakai masker, ya toh, nggak pakai hand sanitizer dan sebagainya, gitu-gitu ya. Makanya semua kebenaran itu kalau kita jalani itu membawa sukacita dan damai saudara. Apapun itu ya. Ya, oke, sampai ketemu lagi pada season berikutnya One Way Ministry. Satu perbuatan, satu titik itu akan menjadi titik fokus seseorang. Ya, jadi sedikit ragi itu akan mengamirkan semuanya, gitu loh, akan mengalahkan semuanya. Jangan khawatir, bersama Tuhan Yesus semuanya pasti bisa. Karena mujizat-mujizat Tuhan masih terjadi dan berjalan dalam mujizat-mujizat Tuhan. Kalau kalian belum mengalami mujizat-mujizat Tuhan, berarti ada yang salah dalam hidupmu. Ya, dan mujizat-mujizat Tuhan itu yang pertama adalah kamu semakin cinta Tuhan dan melayani Tuhan, memberitakan Injilnya dan selalu menjadi saksinya, itu yang utama. Bukan pekerjaanmu di dunia yang utama, tetapi Tuhan yang paling utama. Habis itu kamu dituntun dalam pekerjaanmu dan kamu diberkati oleh Tuhan. Ya, apapun yang kamu kerjakan, asal kamu tidak menyimpang ke kanan kiri dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kamu akan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah pada sepanjang hari ini makanan kami dengan secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, sampai ketemu One Way Ministry bersama Tuhan Yesus kita bisa. Amin.